Thank you udah nonton video ini. Halo semuanya, kembali lagi di Pemantik Mal. Nah, jadi kali ini aku mau mengajak kalian ke salah satu wisma yang ada di Jalan Kaliurang, Pakem, Sleman, Yogyakarta. Yang dimana ada sebuah kasus pembunuhan tragis yang sempat menggemparkan warga Yogyakarta. Kasus ini menurut aku tuh bener-bener gila guys. Yang dimana tubuh korbannya ini dimutilasi oleh pelakunya sampai menjadi 65 bagian. Gila guys, mendengar kasus ini aku ngerasa merinding. Nah, kasus ini tuh dilakukan oleh seorang pria berusia 23 tahun yang bernama Heru Prasetyo, yang dimana dia ini melakukan perbuatan kejinya ini dikarenakan dia ini terlilit oleh hutang piutang pinjol. Gimana guys menurut kalian? Coba komen. Sebelum kita bahas kasus ini lebih jauh, jangan lupa subscribe dan hidupkan lonceng di bawah ini. Seperti biasa, siapkan kopi kamu untuk mendengarkan kasus ini. Heru Prasetyo, seorang pria yang berasal dari Temanggung, Yogyakarta. Ia sehari-harinya bekerja sebagai kuli tenda di sebuah usaha penyewaan tenda di daerah Yogyakarta, yang tentunya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Heru ini sudah bekerja di sana selama 5 tahun, namun dalam 2 tahun terakhir, ia mengalami perubahan sikap yang cukup signifikan, yang kemungkinan besar diakibatkan dari tekanan finansial dan masalah utang pinjolnya ini. Nah, Heru juga diketahui mulai menutup dirinya dan mengalami stres yang berujung pada tindakan kriminal, yang tentunya tindakannya ini menurut aku sudah kelewat batas nih guys, dan sangat kejam. Heru melakukan tindakan kejamnya ini tentunya untuk melunasi utang pinjolnya tadi. Gila ini orang, tega menghabisi nyawa seorang hanya untuk demi melunasi hutang pinjolnya saja. Korbannya ini bernama Ayu Indraswari, seorang wanita berusia 34 tahun yang dikenal sebagai sosok yang ceria dan berprestasi. Yang dimana Ayu ini pernah menempuh pendidikan di salah satu universitas ternama dan memiliki bakat dalam dunia seni. Nah, Ayu ini juga memiliki hubungan sosial yang baik dengan orang-orang di sekitarnya. Meskipun belakangan diketahui dia ini sedang menghadapi beberapa masalah pribadi. Ayu ini juga diketahui memiliki hubungan dekat dengan pelaku sebelum akhirnya peristiwa tragis pun terjadi. Jadi kasus ini tuh bermula pada hari Sabtu, tanggal 18 Maret 2023, sekitar pukul 3.30 sore. Di penginapan Anggun 2, kamar nomor 51, tepatnya di Purwodadi, Kelurahan Pakem Binangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman. Saat itu Heru Prasetyo telah menjalankan sebuah rencana gelap yang telah dirancangnya dengan matang. Lalu pada hari Rabu 15 Maret 2023, Heru menghubungi Ayu Indraswari melalui WhatsApp dengan maksud mengajaknya untuk bertemu pada malam minggu di tanggal 18 Maret 2023. Dalam pesannya kepada Ayu, Heru menawarkan Ayu sejumlah uang untuk berkencan. Pesannya itu berisi, kesini ya, tak tambahin 50k buat bensin. Di kamar 3 jam maksimal 2 kali main. Sisa waktunya buat ngobrol-ngobrol bisa jadi total 650k. Karena kebutuhan ekonomi, Ayu pun menyetujui tawaran Heru tersebut. Lalu pada hari Jumat 17 Maret 2023, Heru kembali memastikan kesediaan Ayu terkait tawaran sebelumnya. Dia bertanya kepada Ayu, besok siang bisa nggak? Dan keesokan harinya pada Sabtu pagi sekitar pukul 6:52, Ayu menjawab pesan dari Heru. Ayu menjawab dengan singkat, dia mengatakan bisa saya. Lalu Ayu kemudian meminta untuk dijemput di parkiran sepeda motor di Rumah Sakit Barhesda, Yogyakarta. Lalu pada pukul 1.30, Heru mulai bersiap. Ia mengendarai sepeda motor Yamaha Vixen yang saat itu menuju penginapan Anggun 2 sambil membawa peralatan yang telah ia persiapkan sebelumnya di dalam tas ranselnya. Yang tentunya alat-alat tersebut akan ia pergunakan untuk melakukan aksi kejinya nanti pada Ayu. Heru membawa sebuah pisau bayonet sepanjang 30 cm, sebuah pipa besi bulat sepanjang 50 cm, 2 gunting dan sebuah cutter. Dia juga sempat mampir ke sebuah toko bangunan untuk membeli sebuah gergaji besi yang berwarna orange yang kemudian dimasukkan ke dalam tas ransel. Sesampainya di penginapan, ia memesan kamar nomor 51 lalu masuk ke kamar tersebut. Kemudian dia meletakkan tas ranselnya di lantai dan mengeluarkan pipa besi yang ia bawa tadi, lalu menyembunyikannya di bawah selimut serta handuk di atas
atas kasur, yang tentunya pipa besi tersebut ia siapkan untuk menyerang Ayu nantinya. Lalu sekitar pukul 2 siang, Heru keluar dari kamar untuk menjemput Ayu di RS Bethesda. Kemudian Heru dan Ayu tiba kembali di kamar sekitar pukul 3:30 sore. Nah, di dalam kamar nih mereka ini berbincang sejenak, namun percakapan itu berubah menjadi tragedi. Dalam keadaan tanpa busana, Heru menyuruh Ayu menunggu dengan wajah menghadap ke bawah. Ayu pun menuruti permintaan dari Heru, yang mana tentunya itu adalah rencana Heru untuk menghabisi nyawa Ayu dari belakang. Ketika Ayu lengah, Heru pun mengambil pipa besi yang telah ia siapkan tadi, dan kemudian ia menghantamkan pipa besi tersebut ke tengkuk Ayu sebanyak 3 kali, hingga tubuh Ayu ini terkulai tak berdaya. Tidak berhenti sampai di situ nih guys. Heru pun mengambil sebuah pisau bayonet dari tas ranselnya dan menyembelih leher Ayu. Ia memotong hingga otot leher, pembuluh darah, saluran nafas, saluran makan hingga tulang lehernya terputus. Yang dimana saat itu darah Ayu pun sampai menyembur ke dinding kamar. Wow, gila ya orang. Benar-benar psikopat nih orang ini. Dan menurut aku ini tuh sungguh jahat dan keji. Sanggup dia ngelakuin itu pada Ayu hanya untuk demi uang. Lanjut guys. Lalu setelah dia memastikan Ayu benar-benar meninggal, Heru menyeret tubuhnya ke kamar mandi, yang dimana dia melanjutkan kekejamannya ini. Dia menguliti tubuh Ayu, membelah dada hingga ke perut, menyayat bagian ketiak, lalu memotong-motong tubuh Ayu menjadi bagian-bagian kecil menggunakan gunting. Dia memotong-motong bagian tubuh Ayu sampai menjadi 65 bagian ya guys. Potongan tubuh tersebut kemudian ia masukkan ke dalam WC kamar mandi. Lalu pada pukul 7 malam, Heru memperpanjang waktu inap dengan menyerahkan uang 100.000 kepada petugas penginapan. Setelah itu ia kembali ke kamar dan melanjutkan proses mutilasinya kepada Ayu. Ia menyayat bagian paha atas, paha bawah, dan betis Ayu. Lalu pada pukul 8:20, setelah menyelesaikan aksi brutalnya ini, Heru pun kemudian kembali untuk mengambil barang-barang milik Ayu, yaitu berupa uang tunai 230.000, handphone Oppo A16, STNK, kunci motor, dan karcis parkir. Dan kemudian ia meninggalkan lokasi dengan naik ojek ke rumah sakit Bethesda untuk mengambil sepeda motor Honda Scoopy milik Ayu tadi. Setelah itu ia mampir ke tempat kerjanya di sebuah gedung penyewaan tenda di Ngemplang, Sleman untuk mandi dan berganti pakaian. Kemudian Heru pun menjual handphone milik Ayu. Nah, aksi kejam Heru pun terendus oleh pihak kepolisian ya guys. Setelah pihak kepolisian mendapatkan laporan dari petugas penginapan, yang mana saat itu petugas mencium adanya bau tidak sedap yang berasal dari kamar nomor 51 yang disewa oleh Heru tadi. Mereka menemukan potongan tubuh Ayu Indraswari dengan keadaan dimutilasi di dalam kamar mandi. Melihat itu, pihak penginapan pun langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Setelah dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian, polisi berhasil melacak keberadaan Heru yang mencoba melarikan diri ke Temanggung, Jawa Tengah. Kemudian setelah mengetahui keberadaan lokasi Heru, polisi pun langsung bergegas untuk menangkap Heru. Dan kemudian Heru pun berhasil diringkus. Nah, dari kasus ini mengingatkan kita betapa pentingnya mengenali dan memahami bahaya yang bisa muncul dalam interaksi sehari-hari, terutama dengan orang yang tidak kita kenal dengan baik. Meskipun terkadang tampak seperti hubungan biasa, kita harus tetap waspada dan menjaga keselamatan diri. Kepercayaan yang diberikan pada orang lain harus disertai dengan kewaspadaan. Untuk keluarga yang ditinggalkan, semoga diberikan ketabahan dan semoga almarhum ditempatkan di sisi yang paling baik di surganya Allah. Dan juga semoga kejadian ini menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua, agar lebih berhati-hati dan tidak mengabaikan perasaan atau tanda-tanda bahaya yang bisa muncul di sekitar kita. Nah, mungkin teman-teman ada kasus lain yang belum sempat kita bahas, boleh tulis komen di bawah. Jadi, aku tutup kasus kali ini.